Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang Kristen kita tahu bahwa kita punya satu tugas mulia, satu tanggung jawab besar yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, yaitu untuk memberitakan Injil. Menceritakan tentang Tuhan Yesus dan karyanya kepada semua orang tanpa memandang siapapun orang itu. Tentu tujuannya adalah agar banyak orang, agar semua bangsa itu menjadi murid Kristus, mengenal Kristus dan menjadi murid Kristus. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, di balik pengetahuan kita akan tugas dan tanggung jawab yang besar ini, ada satu fakta yang tidak bisa terelakkan, yaitu bahwa dalam pemberitaan Injil tidak mungkin tidak adanya hambatan atau tantangan. Setidaknya kita memiliki perasaan takut ditolak, takut dianiaya, takut dibenci, takut diusir. Ini tantangan dan hambatan yang kita tidak bisa elakkan, kemungkinan adanya itu sangat besar. Belum lagi muncul perasaan bingung. Nanti kalau ditanya lebih dalam tentang Alkitab, aku harus jawab apa ya? Dan sebagainya macam. Belum lagi ada tantangan dan hambatan dari luar, seperti kita diperhadapkan dengan perbedaan budaya dan bahasa. Kita kesulitan mengkomunikasikan Injil sesuai dengan bahasa yang akan mudah dimengerti oleh orang yang akan kita beritakan. Kita kesulitan untuk mengkomunikasikan Injil sesuai dengan konteks budaya orang yang akan kita beritakan. Kalau itu terus ditembus sesuai dengan bahasa dan budayanya kita, maka akan gampang sekali menerima penolakan. Akan sulit sekali bagi orang untuk mengerti dan memahami Injil yang akan atau ingin kita sampaikan. Belum lagi kita diperhadapkan pada konteks masyarakat umum yang sangat majemuk. Ada di beberapa daerah yang bahkan menentang pemberitaan Injil karena dianggap kristenisasi. Nah, kalau larangan ini juga ditembus batasnya, maka kemungkinan penolakan, penganiayaan, kemungkinan reaksi negatif dari masyarakat sekitar itu sangat besar. Dan tentu masih banyak lagi hambatan dan tantangan lain ketika mereka memberitakan Injil kepada banyak orang. Lalu bagaimana solusinya, Bapak Ibu Saudara? Kita tahu kita punya tugas mulia, tapi kita juga tahu ada fakta yang tidak bisa terelakkan. Lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Satu hal yang mau saya katakan, jangan berhenti, tetaplah berjalan, menembus batas. Yakinilah bahwa ini tugas mulia yang datangnya dari Tuhan itu sendiri. Maka kalau Tuhan yang memberikan tugas ini kepada kita, Tuhan sendiri juga yang akan memperlengkapi, menyertai kita sampai pada kesudahannya. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Janji ini harus kita pegang kuat sebagai modal dan bekal utama dalam memberitakan Injil. Yang kedua, mari kita sama-sama mengandalkan Tuhan. Dialah yang empunya dunia ini. Dialah yang empunya kehidupan kita. Dialah pribadi yang mampu bekerja ke dalam hati manusia yang paling dalam sekalipun. Maka tanpa Tuhan, kita akan selalu takut dan bahkan mungkin tidak akan pernah bisa memberitakan Injil. Andalkanlah Tuhan. Mulailah dengan doa. Doakanlah dirimu agar selalu siap memberitakan Injil. Dan doakanlah juga orang-orang yang akan menerima pemberitaan Injil, supaya Tuhan juga yang mempersiapkan hati mereka. Dan yang ketiga, mari kita senantiasa memperlengkapi diri kita. Memperlengkapi diri dengan terus giat belajar firman Tuhan dan menaatinya. Memperlengkapi diri dengan terus giat belajar melihat zaman, melihat konteks budaya di mana kita tinggal.
supaya pengkomunikasian Injil pun juga bisa berjalan dengan lebih gampang. Ini tugas yang mulia, tapi ini juga tugas yang tidak gampang dan berat. Segala kemungkinan negatif, hambatan, tantangan akan kita hadapi di depan. Tapi Tuhan tidak mau kita berhenti, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita tetap berjalan, melakukan tugas mulia ini, menembus segala batas dan tantangan yang ada sampai pada kesudahannya, sambil terus mengingat bahwa Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati.